maksudnya kayak sustainability itu kan ada demand-nya. Ya, emang ada demand-nya. Baik, terserah mau diartikan demand is a good thing, it's a bad thing, demand-nya buat apa, itu tidak, demand is there kan. Kebun Kumarang menjadi salah satu bisnis yang menjawab demand itu dalam segala bentuknya. Nah, tapi kita menawarkan flavor dan nilai yang kita percaya dalam mendefinisikan sustainability di budaya sehari-hari dan di ruang, di sebuah lanskap. Kita nggak tega aja sampah makanan dimasukin dalam plastik, terus plastiknya dibuang ke TPA. Karena kita udah belajar ya, kita udah belajar tentang kompos, kita udah belajar tentang berkebun. Kayaknya itu absurd gitu, kok ini kan terurai, dia bisa jadi tanah kalau nggak masuk dalam plastik, kalau dikompos gitu. Akhirnya kita mikir, kita bikin aja ya kandang ayam di BSD, di rumah kita. Desain kandang kami kan namanya deep litter method. Jadi kita menggunakan alas kandang berupa daun kering yang tebal. Kita tidak harus membersihkan kotoran ayam. Kotoran ayam tuh nggak pernah disiram, disapu, dibuang, nggak. Kotoran ayam tuh termasuk bagian jadi input. Dia ditangkap oleh alas si daun kering dan dia pun akan berubah menjadi kompos nanti yang kita panen. Nah, dengan sistem itu harusnya tanpa bau. Kita panen paling banyak telur dalam satu waktu itu ada 3 tambah 6 telur sehari. 4 ayam. 1 jantan 3 betina, mau 4-4 betina boleh. Kemarin kita juga sempat 5 betina, 6 betina dalam kandang itu juga bisa. 3 ayam petelur setahun bisa paling nggak 600. 750 telur. 3 betina 1 jantan. 3 betina 1 jantan. Halo, nama saya Dira Narayana dari Kebun Kumarang. Di sampingku istri tercinta Sandra, itu yang mimpin Kebun Kumara. Kebun Kumara lokasinya di Gading Serpong. Gading Serpong itu di kota Tangerang. Kalau aktivitas berkebun, kita mulainya sebenarnya di Ciputat. Ada waduk Situ Gintung, di sekitar waduk itu ada lahan lah yang kita sewa. Tahun 2016. Habis nikah kan ya? Habis nikah, setahun, enggak persis. Ngawalinnya malah di situ, kita waktu itu masih numpang di gudang orang. Dulu saya kan di dunia aktivisme, kantor saya di situ. Waktu kita mau mulai usaha, karena di tempat saya itu halamannya luas, akhirnya Kebun Kumara, kita minjem gudang kantor saya waktu itu, ya kan kita mulai dari gudang. Itu terus mulai berkebun di situ sama keluarga sih, sebenarnya bukan cuma nama istri aja, sama adik kita. Dari situlah perjalanan kita dimulai. Jadi ide awal muncul itu karena beberapa hal terjadi bersamaan ya, paralel ya, jadi saling mempengaruhi. Hal pertama adalah kami menikah tahun 2015. Saya kerja kantoran, sebelum menikah tuh udah kerja kantoran. Tapi setelah menikah, banyak cerita sama Dira juga, kayaknya gak kebayang nih kerja kantoran untuk jangka panjang. Akunya gak nyaman lah. Kayaknya bukan ini deh jalan hidup gue nih kerja kantoran, ini gak suka lah intinya gitu. Cuma kan tanda tanya kan, kita mau ngapain? Kalau misalnya udah gak kantoran, apa aku mau cari kerja di kantor lain gitu? Atau kita mau ngapain? Waktu kita putuskan, kamu kalau gak suka kerja kantoran ya masalah kantoran akan muncul di kantor manapun yang kamu akan tekuni. Jadi kita memutuskan untuk pindah kuadran, nih kita jadi wirausaha yuk, bikin bisnis yuk, akan gitu. Nah di saat yang bersamaan kita punya teman, dia itu berbisnis, bisnisnya namanya Agradaya. Bisnis ini ada di Minggir di Sleman, dan intinya teman saya ini, sahabat saya ini, dia orang kota pindah ke desa, terus mulai bisnis di bidang pertanian juga lah ya ke desa. Jadi kita juga banyak melihat ke dia, kayak apa kita banyak ngobrol sama dia, namanya Asri dan suaminya Dika. Kita banyak ngobrol sama Asri sama Dika aja yuk terkait dunia bisnis. Karena aku sama Dira ini orangnya cukup idealis ya, dan pengalaman bisnis kita tuh nil, jadi nol. Jadi bukan tipe yang kayak, gue bisa jualan sendal gitu, gak bisa. Kayaknya kita harus jual sesuatu yang sesuai juga sama, orang banyak bilangnya passion ya, tapi kalau menurut saya lebih ke ada idealisme di dalamnya yang kita juga ingin sebarkan gitu dalam berbisnis. Jadi kita juga pengen punya bisnis yang kita sendiri tuh percaya banget nilai-nilai di dalamnya gitu kan. Jadi harus dicari kan. Jadi kita dibawalah ke Jogja, banyak ngobrol sama Asri sama Dika ini dari Agradaya. Lalu sama Asri sama Dika kami dibawa ke tempat namanya Bumi Langit. Bumi Langit Institute, mungkin pernah dengar ya. Bumi Langit Institute ada di Imogiri. Di situ kita bertemu dengan Pak Iskandar yang punya Bumi Langit Institute bersama keluarganya. Disitulah terjadi siraman ilahi kepada kami, dibawa tur keliling segala macam. Nah di situ aku pribadi merasa cukup ketampar bolak-balik melihat kenapa ya gaya hidup seperti ini tuh tidak ada di kota gitu.
benihnya itu adalah aku sama Dira memang cukup suka outdoor, kita juga cukup suka alam. Tapi kita nggak pernah berkebun, kita nggak tahu cara ngerawat alam, ngekompos, ternak ayam gitu nggak ada ya, tuh nggak ada pengalaman itu sama sekali. Cuma kita suka alam, kita suka ke gunung, kita suka explore gitu, kita suka gitu outdoor. Terus kayaknya itu tersiram kali ya pas kita ke Bumi Langit bahwa bisa ya kayaknya gaya hidup ini tuh sesuatu yang tradisional, sesuatu yang lebih membumi berporos gitu ya, mungkin bisa kita bawa ke kota. Nah itulah muncul tuh pikiran-pikiran itu semenjak pulang dari Bumi Langit sebenarnya. Lahirlah framework kali ya, atau framework awal terhadap kebun Kumara nih mau jadi apa. Waktu itu sih singkat cerita kalau kita bisa satu kalimat, kita pengen gimana cara yang kita belajar di Bumi Langit ada di kota gitu. Kita lihat di kota belum ada, atau mungkin pun kalau ada sikapnya lebih individual ya. Jadi ibu mana bikin kebun di mana, ibu ini gitu kan, individual, bukan yang sifatnya besar, orang bisa ke sana belum banyak. Kalaupun ada yang berhubungan dengan menanam atau beternak, itu mungkin lebih ke tanda kutip lebih ke petting zoo ya, kayak ngasih makan kelinci. Jadi belum yang masuk ke kebiasaan, belum dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, itu belum. Ya udah akhirnya kita banyak eksplorasi itu gimana cara kita mengadaptasikan wawasan ini, keterampilan ini, dan menurut kami nilai-nilai yang sangat disayangkan tidak diajarkan di kota, begitu terputus dari kehidupan perkotaan, gimana cara kita mengambil peran untuk mendekatkan itu kembali di kota. Sebenarnya sih mungkin waktu awal-awalnya kebun Kumara, kalau dibilang bisnis kita ya jelas belum bisa menghidupi lah. Iya. Kalau awal ya. Tapi gue rasa semua bisnis apapun di awal nggak bisa gitu. Ya susah, artinya kita jualan workshop berkebun waktu itu ya. Iya, waktu kita lini bisnis kita cuma edukasi. Betul. Jadi kita cuma jualan program edukasi saja. Ke sekolah, ke publik, ke companies gitulah ya. Pokoknya program edukasi ya. Itu sih kalau di awal Mas, itu ibaratnya kita kayak kita pakai tabungan aja ya Dir. Kita bakar tabungan. Iya. Karena waktu itu emang kita tidak punya investor. Jadi yang naruh modal di kebun Kumara itu ya pendirinya. Jadi saya, suami, adik saya dan suaminya 4 orang. Punya tabungan berapa? Jebret yuk kita bikin. Kita bootstrap lah istilahnya kan. Nah jadi kalau sekarang aku sama Dira memaknainya tuh kayak orang lo ngeluarin uang untuk S2, nah kita S2 juga tapi ya di kebun Kumara langsung. Ya kayak bakar uang tapi ya dapat ilmunya lah, ada S2 juga lah di situ ya. Learning by doing-nya gitu. Tapi kalau ditanya sekarang, apakah idealisme yang kita pegang bisa menghidupi, sekarang jadinya bisa. Setelah perjalanan panjang, setelah perjalanan 10 tahun ya. 9 ya sekarang sih, mau masuk 10 ya. Mau masuk ke 10 tahun. Mulai kita panen ya. Disana? Kita panen apa yang sudah kita semai pas Covid. Pas Covid ya? Pas Covid itu surprising banget, setelah 4 tahun, 5 tahun lah. 4-5 tahun. Mungkin kalau uang, Sandra lebih hafal ya. Aku gak terlalu hafal keuangan di sini. Dia gak mau tahu, dia gak mau pusing. Aku paling banyak justru ngabisin duit kalau di perusahaan. Aku pengen bikin ini inovasi. Misalnya inovasi apa, bikin kandang ayam, inovasi. Kita pengen ngebesarin tim buat landscape, kita ngebesarin tim. Jadi lebih banyak aku mikir inovasi untuk pengembangan. Yang belum tentu berhasil ya, ada yang berhasil, ada yang enggak gitu. Tapi aku lebih ke situ Mas. Pas Covid itu sebenarnya cukup bergejolak karena 2 minggu sebelum Covid itu saya baru lahiran. Jadi tadi di benak saya dan Dira itu kita berdua ya kan cuti melahirkan ya. Maksudnya aku 3 bulan off, udah nitip ke tim, udah ada strateginya edukasi mau apa, landscape mau apa dan lainnya. Tiba-tiba terjadi Covid. Semua ya udahlah ya, itu kan kalau di Jakarta kan udah PSBB itulah ya. Wah, ini gimana nih? Kita langsung rembuk, aku di rumah, anak masih kecil banget, kita juga masih ini baru selesai operasi, baru di rumah. Teleponan sama satu tim, gimana pokoknya tim nggak boleh ada yang dipecat ya, kalau nanti founder-foundernya aja yang nggak usah gajian dulu, mereka harus tetap jalan sambil kita mikirin. Nah tapi tiba-tiba datang berkah di mana ternyata yang kita jalani ini sebelum Covid, kita workshop berkebun, walaupun yang penghasilannya nggak bagus itu ya. Ternyata yang kita jalani semua workshop yang kita jalani, semua storytelling yang kita buat, semua konten yang kita siapkan secara online, pokoknya semua itu entah gimana tuh bisa kita tuai gitu pas Covid. Jadi kita dapat request banyak banget Mas. Request kegiatan edukasi itu banyak banget dari big companies terutama yang kayaknya dia udah punya, mungkin dia punya budget ya buat employee program, buat apa yang nggak tahu mau dipakai kemana. 1, terus 2, dia butuh kegiatan yang berhubungan dengan wellness karena banyak orang anxious, anxiety, stress, banyak orang lonely juga nggak bisa keluar rumah. Buat orang yang tinggal sendiri-sendiri di kota kan banyak kan orang tinggal sendiri-sendiri nggak bisa keluar, nggak bisa kemana-mana, dia stress. Terus kalau Mas ingat zaman-zaman di Covid itu kalau di kota semua orang jadi pelihara tanaman, bisa dari monstera, bisa ke terong, pokoknya semua dicari gitu kan. Nah dengan 3 tren ini terjadi bersamaan, ternyata yang kami lakukan sebelumnya di Kebun Kumara itu telah membangun sebuah trust ya
kepercayaan terhadap kebun kumara dan apa yang bisa kita tawarkan. Jadi kita tuh ngelakuin semua workshop berkebun tuh online. Mas, saya di kamar, meja, handphone 2, laptop, kita presentasi ada teorinya, habis itu saya berkebun di meja itu. Jadi nanti laptopnya mundur, handphonenya ini saya kayak ngaduk tanah, ini sekam bakar, ini media tanam yang subur, saya nyemai di situ. Belakang saya tuh ada bunga matahari, ada mint, ada segala macam kita susun. Jadi akhirnya kita ngadain workshop online kayak gitu. Bukan di sini, di rumah orang tua. Karena emang rencananya 3 bulan pertama kan pasti butuh ibu ya. Emang udah di rumah bunda dulu, tinggal di rumah bunda. Ya ternyata gitu, ya udah aku workshop di rumah bunda. Tiba-tiba di saat yang bersamaan, karena kita nggak tahu kita mau ngapain, tapi kita kayaknya harus nyari kegiatan deh. Kita sulap atap rumah ibuku, atap rumah ibuku kecil banget, berapa deh, cuma 40 meter persegi total ya. Kita sulap jadi kebun. Sambil kita sulap jadi kebun, direkam. Udah bikin aja deh, rekam. Itu rekam. Ya Allah, bikin YouTube. Kita nggak punya YouTube tadi, kita bikin YouTube asal jelek lama, kualitasnya jelek tapi cukup gitu. Nah kita bikin konten itu banyak dilihat, orang jadi tambah tahu lagi, mesen lagi workshop ke kita, dan di saat yang bersamaan nggak banyak penyedia jasa itu. Jadi emang kebun kumara jadi kayak punya first mover advantage ya. Jadi kita kayak mungkin bukan satu-satunya, jadi tapi kesannya kayak satu-satunya yang siap gitu untuk ngadain workshop berkebun online. Kita kirim media tanam ke klien-kliennya, kita udah hafal bibitnya. Jadi tim kita yang tadi tim lapangan di kebun kumara yang di Ciputat itu masih bisa kerja di sana, nyiapin bibit semua. Kita yang di rumah, pokoknya kita butuh mentah gini, kirim. Nanti kita siapin workshopnya, semua paket workshopnya, media tanam lain dikirim dari Ciputat ke klien-klien gitu. Tapi jalan dari situ, lumayan loh Mas. Adaptif aja sih, adaptif terhadap kondisi, tapi di saat yang bersamaan saya merasa apa yang kita lakukan, ini makanya pepatah kan bilang pokoknya jangan pernah menyerah gitu, lakuin aja terus, konsisten, itu bener banget. Karena kita konsisten aja, walaupun kan sedih ya Mas, kayak ya gak ada yang ini, itu kayak edukasi juga kemana-mana, dan lainnya kita kan sedih ya, kepikiran nih gimana nih, tapi pokoknya terus ini bikin ini segala macam. Ternyata itu ya, ternyata berkahnya itu datang pas di momen itu, karena kita membangun itu, tekun banget, konsisten terus ngejalanin, walaupun gak untung, terus ngejalanin, ternyata nanti ada aja tipping pointnya gitu. Pertama, aku kan tidak pernah tinggal di desa. Kecuali 1 tahun lah, mungkin bisa disebut aku tinggal di desa. Dulu aku pernah ikut Indonesia Mengajar, aku tinggal 1 tahun di Kepulauan Tanimbar. Itu di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Aku tinggal di sebuah desa, namanya Desa Lumasebu. Di Kecamatan Kormomolin, ada desa itu nggak ada internet, nggak ada listrik, pokoknya desa pelosok. Karena memang kalau Indonesia Mengajar, pas saya ikut tahun 2012, memang kan dia bekerja sama dengan kabupaten-kabupaten yang terluar dan beberapa juga tertinggal gitu ya. Emang sengaja dimasukkan ke situ untuk kita belajar dari mereka sebenarnya. Saya pernah tinggal memang di situ 1 tahun. Saya tinggal bersama Mama Ola, beliau petani, beliau janda, suaminya sudah meninggal, punya 2 anak. Jadi saya sempet tuh ngeliat perkebunan dia panen singkong, gitulah ya. Pesisir, jadi ini bener-bener rumah saya depannya langsung laut. Jadi emang dia bagus banget. Arafura kan lepas, jadi laut lepas suka Australia situ. Adalah kali ya pengalaman 1 tahun lah tinggal di desa. Cuma nggak ada pemikiran yang kayak sekarang timbul di sana, nggak ada sama sekali. Di sana mah saya senang-senang aja main di pantai, main bola apalah gitu-gitu ya. Jadi saya baru kepikiran membawa tradisi yang mungkin buat orang kota itu tradisi desa ya. Itu setelah pulang dari Bumi Langit dan setelah saya mungkin berkontemplasi, oh ternyata emang ini kok yang dilakukan sama saya juga ya di Tanimbar dulu gitu. Jadi dari situ ya pengalamannya sebatas itu. Cuma yang kita lakukan untuk mengadaptasikannya, kalau aku pribadi, aku coba mempraktekannya dulu di rumah. Saat aku belajar mendapat ilmu dari ke Bumi Langit, itu kan ilmu baru buatku. Di saat yang sama kita bikin kebun kumara. Tapi kan artinya aku adalah orang yang baru dapat ilmu baru terus mau mempraktekkan di kebun kumara sebagai bisnis kan. Jadi kebun kumara itu bertumbuh bersamaan dengan aku secara pribadi juga bertumbuh. Jadi semua yang aku dapat itu kita praktekin lagi di rumah. Jadi kita praktekin di kebun kumara, praktekin di rumah. Jadi kita juga belajar. Jadi kita kayak banyak mungkin secara bisnis nggak terlalu ngelakuin apa-apa ya. Mungkin di setahun pertama karena kita masih banyak belajar kan. Kayak mengkompos kita belajar lagi, pelihara ayam kita belajar lagi dari awal. Nanti kita nyoba strategi yang ini buat bikin media tanam gak cocok media. Jadi kita kayak banyak belajar. Jadi itu sebenarnya 1 tahun belajar dulu sih. Walaupun udah launching lah ya, ada namanya, ada logonya, semua storytelling kita masukin lah ke Instagram kita gitu tetap ada. Cuma kita juga sambil belajar. Jadi kalau ditanya gimana sih mengadaptasikan metode desa ke kota, ya saya praktekin dulu di rumah dan saya lihat apa sih yang paling cocok untuk terjadi paling nggak di ruang saya. Baru kalau menurut teman-teman saya kan saya agak ekstrim ya. Maksudnya kayak saya mau ngelakuin banyak hal yang orang kota lain tuh nggak mau ngelakuin kan. Jadi agak ekstrim. Jadi saya juga lagi-lagi menyesuaikan, oke, ini mungkin nyaman buat saya nih, kayak saya nyeker
gak legal itu kan gak setiap orang kota mau ngelakuin itu. Nah itu harus diadaptasikan lagi, jangan dibuat terlalu radikal gitu. Jadi harus dibuat lebih mainstream gitu, lebih mudah dicapai, lebih tidak intimidating gitu ya. Jadi ya kita belajar lagi untuk membuat ini lebih nyaman gitu buat orang. Tapi memang di awalnya aku banyak praktek dan banyak belajar salah dulu di rumah sendiri dan di kebun kumara sih. Untuk tahu ini bisa gak sih sebenarnya, oh ternyata gak bisa kayak gini, oh ternyata ini it's good to have tapi difficult. Itu tuh yang kita pelajari juga, kita adaptasikan, baru lahirlah desain-desain baru. Jadi kebun kumara oke kalau orang kota tuh pengennya tuh gak apa-apa deh ada yang repot tapi lebih low maintenance tanamannya, jadi pangan tapi low maintenance, jadi kita cari. Nah dari situ sih Mas, jadi emang saya adaptasikan dengan mempraktekannya langsung, jadi trial and error gitu di rumah dan di kebun kumara. Mungkin kalau ngelihat secara garis besar dulu secara keseluruhan tuh, waktu inisiatif kebun kumara aku ikutan. Tapi ketika kebun kumara udah jalan, aku lebih banyak di dunia aktivismeku. Ya. 2016 ke 2018 Dira terlibat di kebun kumara. Dari 2018 Dira off, dibalik. Tadinya dia paruh waktu di aktivisme di kita full time, jadi dibalik dia full time di aktivisme. Tahun segitu ya? Kamu di kita paling cuma seminggu sekali. Itu kan saya kan punya ini mendirikan gerakan namanya Lingkar Ganja Nusantara LGN. Nah gerakan itu sebenarnya duluan tuh sebelum kebun kumara dari saya lulus kuliah tahun 2010. Terus di tahun-tahun 2018 tadi yang udah mulai banyak kalau nggak salah lah 2018. Sekitar tahun segitu kegiatan kita tuh mulai dunia aktivisme ini mulai rame lah dibicarakan waktu itu soal ganja buat kebutuhan medis kan. Nah waktu itu rame jadi saya fokus kerja. Iya. Fokus ngerjain itu. Waktu itu kami digerakkan kan ngejar buat bisa riset ganja kan. Tapi ternyata perjalanan terus mengajarkan saya bahwa wah dunia politik ini wah gila-gilaan gitu ya kan. Akhirnya saya punya anak. Nah di situ kalau buat saya pribadi ketika punya anak, cara berpikir saya tuh langsung nggak tahu kayak ada sesuatu yang berubah. Saya pengen gimana bisa gedein anak ini dengan baik. Di dunia aktivisme saya nggak punya penghasilan yang cukup. Makanya saya mikir gimana saya bisa ngegedein usaha kebun kumara yang jadi penopang ekonomi buat keluarga kita. Terus saya bisa ikut mengembangkan apa yang bisa saya kembangin. Yaitu landscape kebun kumara tuh udah mulai udah jalan tapi belum terlalu menghasilkan. Ya jadi 2016 kebun kumara mulai edukasi doang. 2018 mulai ada jasa lanskap. Lanskap itu kita mendesain and build ya. Jadi kita bantu desain kebun. Masih ikut ya, sorry kamu masih ikut di awal. Tengah-tengah jalan bilang 2019 deh baru ini semua terjadi. Jadi kamu kayak udah gue izin pamit ya. Jadi landscape dijalanin sama tim lain. Dira udah gak jalanin lagi. Dira baru balik lagi pas COVID antara 2020 atau 2021 awal, aku lupa antara itulah. Sekitar segitulah. Karena landscape nggak terlalu menghasilkan gitu jalan tapi bisnisnya nggak terlalu menghasilkan. Wah. Nah kita beruntung ketemu kayak bumi langitnya. Dunia landscape tapi. Dunia landscape namanya ARD Design. ARD Design ini konsultan arsitektur dan landscape. Nah kami banyak berguru dari belajar, mereka lah. Jadi guru kami lah ARD Design, kami belajar sama mereka. Mulai dari kenal sama mereka kita belajar. Nah dari situ kita bisa mengembangkan divisi landscape kebun kumara. Divisi landscape kebun kumara sekarang bisa dibilang malah yang menopang kebun kumara. Jadi dia sebenarnya main revenue stream kita. Karena memang dia juga lebih mudah di scale. Edukasi ini agak lebih tricky. Jasa edukasi agak lebih tricky. Niche banget dan personalized banget kok aku ngerasanya. Jadi kita punya misalnya direktur program itu namanya Ara. Orang maunya belajar sama Ara gitu. Ya kan, jadi kalau Aranya lagi nggak ada Ara, saya mau nunggu Ara. Itu kan you cannot, kita nggak bisa mereplicate Ara jadi dua Ara kan nggak bisa. Ya, jadi kalau jasa edukasi menurutku ada personal touch-nya dan karakteristik orang yang cocok di edukasi dan di kebun kumara kan juga tidak gampang dicari, ya kan. Jadi ya kayak gitu. Jadi untuk itu di scale lebih sulit. Kita mencobanya udah lebih dari 5 tahun kan sampai kita menerima bahwa lebih sulit dan ternyata memang lini bisnisnya landscape, lini bisnis edukasi tidak terpisahkan, justru saling mendukung. Dan edukasi tetap harus ada dan tetap harus paling nggak bisa nutup lah operasional edukasi gitu ya. Tapi tetap harus ada karena edukasi juga menopang landscape. Jadi landscape ini menopang kebun kumara, tapi tanpa edukasi bisa jadi bisnis landscape nggak bisa berkembang. Dulu kan cerita awalnya karena banyak orang belajar di kebun kumara cara berkebun, aku pengen dong punya di rumahku kan gitu. Garapin dong gitu. Garapin dong, kita garap. Lama-lama ini jadi profesional gitu. Ya nah di Bruri itulah kami diajak sama ARD Design oleh mentor kami, cemplung ke project itu. Disitulah itu titik balik.
menurut kami. Itu titik Itu balik. proyek terbesar kita ya, Dir? Itu proyek terbesar. Itu proyek Dan di situ terbesar kita kedua. belajar bagaimana berhubungan sama klien, gimana kita ngerawat taman yang cukup besar, ya kan? Kita bersinggungan sama banyak pihak. Di situ kita belajar banyak. Dari situ kita mulai bisnisnya berkembang tuh yang landscape. Nah setelah landscape jalan, kami udah punya tim. Saya mulai tuh keluar ide-ide baru kan. Nggak bisa dibendung nih kalau aku tuh suka muncul inspirasi. Nah dari situ baru kita kandang ayam kan, kita tuh ngedesainin kandang ayam di rumah-rumah orang juga kita lakuin. Cuman kalau harus lewat fase desain dulu, konstruksi, selain waktunya panjang, biayanya lebih mahal. Ya kan akhirnya nggak banyak orang yang bisa punya. Dari situlah justru kita mikir, oh apa kita bikinin aja kandang-kandang yang ukurannya paling minimal. Yang bisa ditaruh di rumah-rumah yang ukurannya tidak besar. Rumah-rumah kecil. Akhirnya kita bikinlah Kumah Ruyuk. Jadi kita sekarang punya lini bisnis lagi, pipa baru lagi, itu jualan kandang ayam dan ayamnya. Itu baru mulai Agustus tahun ini, jadi 5 bulan yang lalu. Kalau konsep hutan itu sebenarnya karena hutan bisa menjaga dirinya sendiri, artinya perawatan kita itu sedikit. Berangkatnya dari situ. Selalu komplain orang di kota, taman meliharanya Susah. ribet. Ya kalau nggak mau ribet, bikin konsep hutan gitu. Tapi kalau ya kan konsep hutan dan ini kan banyak makanannya juga, tanaman obatnya juga ada. Kalau ayam sebenarnya itu satu hal yang paling berkesan di aku ya, pas aku belajar di Bumi Langit. Karena di Bumi Langit lah aku lihat langsung, oh ternyata ketika kita mengkompos sampah makanan, kita bisa mengintegrasikan proses pengkomposan dengan sebuah kandang ayam. Dengan mengintegrasikan proses itu, bahkan kita memperpanjang manfaat dari sampah makanan kita. Jadi sebelum sampah makanan kita berubah jadi kompos, bahkan sampah makanan kita bisa jadi makanannya ayam dulu kan. Jadi di saat yang bersamaan, ayamnya pun akan menghasilkan buat kita. Jadi tempat itu menghasilkan telur, daging kalau mau motong ayamnya, dan kompos gitu. Jadi suatu sistem yang sama. Buat saya itu sistem yang sangat luar biasa cerdas ya. Untuk dihadirkan dalam sebuah lanskap. Terutama apalagi kalau kita ini kan punya concern yang sangat besar terhadap sampah. Sampah makanan. Waktu itu sampah makanan rumah kita pikirin. Sampah makanan rumah keluarga kita juga kita pikirin. Karena banyak banget. Kita gak tega aja sampah makanan dimasukin dalam plastik. Terus plastiknya dibuang ke TPA. Kayaknya karena kita udah belajar ya, kita udah belajar tentang kompos, kita udah belajar tentang berkebun. Kayaknya itu absurd gitu. Kok ini kan terurai, dia bisa jadi tanah kalau nggak masuk dalam plastik kalau dikompos gitu. Akhirnya kita mikir, kita bikin aja ya kandang ayam di BSD, di rumah kita. Untuk mengolah sampah dapur kita, sampah dapur adik, ibuku, mertuaku, jadi Mama Edira. Itu kita banyak sampah masuk ke kandang ini. Itu kenapa kita bikinnya cukup panjang, karena sumber pakannya banyak. 7 meter, lebar 1 meter. Ya kan, jadi ya 7 meter persegi. Kalau per meter persegi bisa 2-3 ayam, ya kapasitas kandang itu adalah 14-21. Tapi kita cuma ya 12-15 lah biasanya biar nggak terlalu ribut. Ya biar kita juga bisa ngerawatnya lebih optimal ya kalau nggak banyak kan. Kalau komplain ada. Kalau komplain ada. Bukan pernah. Tapi nggak sering, cuma 1 kali deh. Pernah 1 kali Mas. Karena bau. Jadi kita salah kan. Itu di tahun keberapa lah ya, setelah beberapa tahun itu tetangga komplain sampah kandangnya bau. Tetangga nggak langsung bilang, dia riset dulu. Karena kan di komplek ini ada TPA yang deket sini lah, di Tangerang Selatan ini ada TPA yang udah hancur banget baunya. Itu hampir tiap hari kecium ke sini. Iya. Hampir setiap hari. Terutama setelah hujan. Jadi tetangga ini bau dari sampah sana apa dari kandang ayam? Kandang ayam kita gitu kan, dia takut kali mau ngomong kan nggak enak ya kan. Setelah beberapa hari ternyata dari kandang ayam kita. Di situ saya sama Sandra belajar justru sisa sampah organik, sisa sampah makanan yang udah ditimbun lama, sisa makanan yang udah ditumpuk seminggu di dalam ember, begitu dibuka kan bau banget. Begitu kita kasih ke ayam, belum sempet ayam yang ngabisin, baunya udah keburu kecium. Itu kesalahan kita tuh. Kesalahannya jadi sebelum-sebelumnya dia nggak pernah komplain. Karena kan memang yang kami praktekkan kan emang yang kami buat adalah desain bagaimana kandang ayam itu tidak boleh bau. Betul. Nah tapi salah kita adalah kita membuka sampah yang sudah menginap terlalu lama. Jadi baunya udah menyengat banget. Harusnya sampah itu kalaupun mau dibuang ke tempat kompos harusnya kita udah gali dulu. Terus timbun gitu. Jadi jangan digelar jadi makanan ayam. Jadi udah terlalu membusuk lah. Makanya sekarang kita tahu kalau sampah itu maksimal 2 hari harus langsung dikasih. Iyalah. Kalau udah di atas 2 hari dia udah menginap nih ya, itu udah terlalu bau. Apalagi kalau volumenya banyak. Kalau itu kan 1 ember, kayak ember bekas cat gitu loh. 20 liter.
Iya, bayar 25 liter ya, 25 liter itu. Jadi ya jadi bau banget, salah kita di situ. Tapi habis itu udah gak pernah terjadi lagi karena kita gak pernah ngelakuin. Bersyukur sampai gitu sekarang udah nggak ada komplain lagi. Soal suara gitu juga nggak ada komplain sih. Sumber pakan mempengaruhi bau kotoran. Kalau ayam Ya. dikasihnya sampah makanan, dikasih pakan fermentasi, cenderung kotorannya tidak sebau itu. Kalau ayam dikasih pakan industri atau pakan jadi, biasanya kotorannya sangat bau. Ya, tapi intinya mau apapun pakannya, kalau pakannya tidak terhabiskan oleh ayam, jadi kita bicara juga volume kan. Kalau kita buang sampah lebih banyak daripada jumlah ayam yang bisa menghabiskan dan sampah itu tersisa dan sampah itu tidak tertimbun oleh daun kering, itu akan jadi sumber bau. Tapi kalau sampahnya habis dan ataupun ada tersisa dikit, tapi kan ayam nyakar-nyakar ya, daunnya kan nutupin dan itu tertutup secara optimal ya nggak ada bau. Karena memang desain kandang kami kan namanya deep litter method. Jadi kita menggunakan alas kandang berupa daun kering yang tebal. Kita tidak harus membersihkan kotoran ayam. Kotoran ayam tuh nggak pernah disiram, disapu, dibuang, nggak. Kotoran ayam tuh termasuk bagian jadi input. Dia ditangkap oleh alas si daun kering dan dia pun akan berubah menjadi kompos nanti yang kita panen. Nah dengan sistem itu harusnya tanpa bau. Buat kami tuh kandang ayam kompos tuh yang luar biasa sekali karena dia pun menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan ayam gitu. Ayam kan punya perilaku dasar dan kebutuhan untuk mengais-ngais dan untuk mencakar-cakar, itu kan kebutuhan dasar ya. Nggak perlu disuruh tuh mereka harus ngelakuin itu karena itu ayam yang mencakar-cakar, cekernya jadi kuat, postur tubuh jadi bagus. Postur tubuh ayam jadi bagus, biasa ayam jadi lebih sehat kan gitu ya. Jadi emang dia akan nyakar-nyakar kita minta atau tidak. Jadi dengan dia dikasih daun tebal, dimasukin dalam kandang ayam kompos, kebutuhan dia untuk mencakar-cakar ya terpenuhi gitu. Dia juga jadi nggak bosen. Jadi ayamnya ya nyakar-nyakar terus. Jadi kita buang sampah makanan, dimakan sama ayam yang tersisa, terkubur daun kering, proses pengkomposan terjadi secara alami, lama-lama dia akan terurai, menjadi kompos, panen komposnya. Gak ada sekam apapun. Boleh dipakai, tapi kalau kita karena daunnya udah banyak, kita nggak perlu beli. Tapi tidak harus daun, makanya bisa bahan organik kering, jadi sekam, jerami, Bisa. itu semua bisa. Yang ada lah. Yang ada, kalau kita kan ada daun banyak, Iya. kita masukin daun. Daun apapun, potongan rumput semua kita masukin. Aku tahu kata itu. Kata itu kan cukup ngetren ya di kota ya. Slow living, hidup lebih lamban seperti itu. Kita sih jarang menggunakan istilah itu ya di Kebun Kumara ya. Kalau di Kebun Kumara kita justru konteks orang kota itu kan beda-beda. Nggak bisa disamaratakan. Beda-beda banget. Keribetannya, terus tuntutannya, ekspektasi akan peran-peran dimainkan orang di kota itu kan beragam dan banyak. Jadi di Kebun Kumara kita selalu coba untuk mengajak orang untuk mengkontekstualisasikan lagi yang make sense buat dirimu tuh apa gitu. Karena tidak bisa dipukul rata satu solusi untuk semua. Jadi apakah semua harus berkebun biar nanti dia bisa hidup lebih lestari? Ya enggak, kan bentuknya bisa beda-beda gitu ya. Jadi kalau di Kebun Kumara kita merasa bahwa kita percaya bahwa kalau ada lanskap di rumah ditingkatkan fungsinya, dihidupkan. Mungkin sekedar balkon atau atap dikasih beberapa pot isi tanaman pangan. Kita jadi punya budaya untuk merawat itu karena kita harus panen dari situ. Kalau kita udah panen, cenderung kita pasti akan masak dengan itu. Anak-anak kan kalau di Kebun Kumara, anak-anak yang nanam kangkung, tadinya nggak suka kangkung, karena dia nanam sedia panen jadi suka kangkung gitu. Jadi itu kan ada budaya yang lahir ya, budaya sehat, budaya lestari. Jadi kalau kita kan mengajaknya hadirkanlah ruang-ruang fungsional di rumah dan bercermin juga lah pada behavior atau perilaku-perilaku yang merusak gitu. Kayak kita semua produksi sampah. Kalau sampah itu dikompos kan sampah kita nggak merusak gitu. Jadi dicarilah cara untuk mengkompos, baik itu ember kompos, tong kompos, lubang biopori terserah, atau ayam gitu kan. Salah satu solusi bisa panen telur juga. Terus kita kerjanya nggak seberat itu karena ayam yang nyakar-nyakar, kita mesti nggak perlu balik-balik kompos, ayam udah ngelakuin buat kita dan lainnya. Jadi kita percaya bahwa ada beberapa yang bisa dilakukan. Lalu kita mencari cara untuk beberapa ini yang kita tahu bisa dilakukan, kita permudah gitu untuk orang kota. Kita panen paling banyak telur dalam satu waktu itu ada 3 tambah 6 telur sehari. Ketika semuanya produktif. Sekarang yang 3 lagi ngerem dan nggak produksi lagi. Yang 3 lagi istirahat juga karena dia punya periode yang istirahat ya. Ya udah. Ya kita lagi nggak panen telur, beli. Ada hari ini Gitu. 1 leghorn. Oh ada juga, gitulah. Jadi gitu mas. Terus 5 yang tadi ada kita 5 lagi yang masih di bawah umur, masih 4 bulan ya belum produktif. Cuma kompos jalan terus. Kita punya tempat sampah yang jalan terus dan produktif setiap hari. Kita tetap buang sampah ke situ, tetap jadi kompos. Kompos masih balik ke kebun kita. Di kebun kita nanam sayur, kita nanam obat, kita panen gitu. Mungkin di sini jadi agak rancu karena kehidupan kami itu sangat erat hubungannya sama Kebun Kumara kali ya. Padahal sebenarnya Kebun Kumara ini satu entitas sendiri, kehidupan keluarga kami kan juga satu entitas sendiri gitu. Kita nggak menjual apa yang keluarga kami lakukan sebenarnya, kita ngelakuin ya
apa yang menurut kita yakini itu benar gitu ya. Tapi kalau yang di kebun Kumara emang dia lebih berkembang karena mengikuti permintaan dari pasar. Maka tadi contohnya kandang ayam itu kan permintaan, makanya kita kembangin dan di Kia Landscape itu kan permintaan. Kita kembangin usaha di situ, edukasi di satu sisi ini juga permintaan. CSR misalnya dari perusahaan itu kan juga ada permintaan-permintaan itu ya. Ya permintaan-permintaan itu yang kita akomodir. Mungkin kenapa ini jadi begitu, persoalan lingkungan ini jadi terlihat industrialis. Karena sekarang ada SDGs mungkin ya. Ada kepentingan di dunia internasional. Semuanya harus mengikuti pakem-pakem yang udah dibuat supaya menghasilkan limbah yang minim dan lain-lain lah. Tidak merusak bumi lebih parah gitu ya. Ya mau gak mau apa yang kita lakukan jadi sesuatu yang mereka bisa konsumsi. Maksudnya kayak sustainability itu kan ada demand-nya. Ya, istilah itu emang tuh, ada demand-nya. Baik, itu kacau sih. terserah mau diartikan demand is a good thing, it's a bad thing, demand-nya buat apa, itu the demand is there kan. Nah kita kan menjawab, Kebun Kumara menjadi salah satu bisnis yang menjawab demand itu dalam segala bentuknya. Nah tapi kita menawarkan flavor dan nilai yang kita percaya dalam mendefinisikan sustainability di budaya sehari-hari dan di ruang, di sebuah lanskap. Jadi itu kita mencoba untuk menjawab permintaan, kebutuhan, dan tren akan sustainability yang oke lah, bagus juga ya. Ada orang semakin peduli tentang lingkungan dan lainnya. Tapi kita menyelipkan value-value yang kita percaya di dalamnya. Kita jadi pede karena apa yang kita jual itu sudah pernah kita lakukan. Dan kita udah pernah gagal melakukannya. Dan kita udah pernah salah melakukannya. Sehingga yang kita bikin tuh versi yang terbaik lah. Yang bisa menyiasati dan tidak mengulang kegagalan-kegagalan ini, kan gitu harapannya ya Mas ya. Dan aku juga merasa bersyukur tuh gini, banyak sekali teman-teman kita yang keahliannya adalah mengembangkan bibit, keahliannya mengelola sampah jadi kompos, kotoran jadi kompos, terus ada yang keahliannya memang di bagaimana menata air, landscape, menyusun batu, teman-teman dari daerah-daerah. Itu kita jadi bisa kerjasama sama mereka-mereka ini gitu. Ketika spesifik bicara batu, bicara air, bicara tanah, kita kan bukan ahli persis di situ kan. Karena kita memang lebih ke ekosistem, cara bekerja. Lingkarannya tuh kita ya sangat care, sangat peduli sama lingkaran itu harus terjadi. Nah tapi untuk kita menjalankan sebuah proyek, membuat ekosistem yang cantik, kita melibatkan banyak sahabat-sahabat dari teman-teman kita. Itu kita senang banget. Kita senang banget bisa punya ekosistem orang-orang yang sebenarnya care sama lingkungan. Contohnya apa? Ayam tuh mereka ngerawatnya bukan ayam industri gitu. Secara natural kalau sakit kasih jamu, kasih apa. Nah kita bisa bekerja sama mereka untuk ngejualin barang-barang. Wah kita seneng banget. Aku kalau ditanya gitu jujur nggak tahu minimal harus punya lahan berapa ya. Tapi kalau punya niat rooftop aja bisa jadi tempat kita buat nanem kok gitu loh. Halaman rumah yang kecil, rumah Adi kan sebelah lebih kecil halamannya. Tapi beberapa klien kami rumahnya lahannya juga lebih kecil-kecil tetap bisa dimanfaatin. Seingatku di Sentul tuh lahannya totalnya 30 meter persegi. Kalau nggak salah sekitar 20-30 meter persegi itu nanam tanaman sayur, udah bisa punya penangkapan air hujan. 3 kali 5 meter. Mungkin banget. Ya mungkin lah. Itu gede. Kalau kayak kandang ayam yang kita bikin di kebun Kumara cuma 1 kali 2. Nanam satu pohon buah gede masih bisa. Bawahnya kasih tanaman-tanaman semak ya. Semak atau rimpang, rempah. Oh udah enak. Bisa didesain misalkan sayuran semuanya gitu. Bisa, asal mau ngerawat. Kan jadi landscape dia ada zonasi-zonasi ya. Ada zona buat sayur, ada zona buat hutan pangannya. Ada zona rumputnya, ada zona kolamnya. Zona-zona itu tuh tinggal kita sesuaikan aja. Buat kandang ayam. 4 ayam. 1 jantan 3 betina, mau 4-4 betina boleh. Kemarin kita juga sempat 5 betina, 6 betina dalam kandang itu juga bisa. 3 ayam petelur setahun bisa paling nggak 600. 750 telur. 3 betina 1 jantan. 3 betina 1 jantan. Nah mungkin ide kandang ayam juga itu. Makanya alamnya dulu ada baru isinya diciptain kan gitu. Udah punya kebun, kasih kandang, kasih ayam udah. Ayamnya happy. Ayamnya nggak ada makanan, kita buka kandang, suruh ke kebun cari makan. Dia boleh kesini, dia kita umbar kadang-kadang. Kalau kita lagi berkebun, ayamnya ikut keluar sama kita, nanti dia nyakar-nyakar. Kalau ada area yang kita lagi mau tanemin, kita justru taruh mereka di sana nih, makanin nih. Dia makanin benih-benih gulumalia, dia makanin hama-hama sampai habis bersih. Rayap paling suka Rayap dihabisin, baru kita tanam di atasnya. Belajar psikologi hewan juga. Akhirnya.
Seru loh psikologi hewan. Psikologi ayam, wah ayam. Ayam itu bener. terbaik. Saya ngerasa ayam itu keren banget. Saya sering loh ngeliatin mereka. Saya kemarin bawa ayam saya masuk satu, saya main piano sama ayam saya. Jadi bahkan ayam itu kita lihat ada induk ayam betina yang tidak bisa mengasuh anak, yang bisa mengasuh sedikit anak dan bisa mengasuh banyak anak. Karakternya beda itu ibu indukan ayam itu. Yang kita pelihara sekarang yang bisa mengasuh banyak anak, menetaskan banyak telur, bisa 5. Yang hidup 5 sampai 8. Itu banyak loh di lapangan. Yang gak jago ya punya anak mati anaknya semua. Yang kalau dia makan cuma peduli sama diri dia sendiri, gak ngasih makan ke anaknya, ada juga yang kayak gitu. Ada jantan yang care sama istri-istrinya. Kalau ayam kan istri-istrinya, bukan istri dia. Ayam ya. Care dia sama istri-istrinya. Jadi ada makanan tuh bukan dia dulu yang makan. Dia serokin, makanannya dia cari, dia keluarin, betina-betinanya yang makan. Jantannya makan. Ada yang kayak gitu, ada yang enggak. Enggak, manusia tuh rumit. Ya udah, kita ajarin mereka berkebun. Nanti psikolognya manusia itu si kebunnya. Psikolog tuh alamnya aja. Kalau kita bicara studi ya, kalau kita mau bicara ilmiah gitu ya, kan banyak banget alam tuh membuat orang less lonely, less anxious, lebih calm, lebih tenang. Yang tadinya pikiran negatif jadi lupa ketika dia bersama alam. Makanya orang kan sekarang sebutannya healing tuh ke pantai, ke gunung, ke itu kan bener ya, ke alam gitu kan. Kita mikir dulu kita buat orang berkebun, pelihara ayam, nanti masalah-masalah dia hilang tuh dengan dia pelihara ayam dan dia berkebun. Tapi harus indah kebunnya. Harus indah. Karena sebenarnya kebunnya. nature alam itu bikin orang jadi nyaman, jadi apa? Karena alam tuh indah kan. Siapapun yang melihat keindahan alam kan dia nggak bisa membohongi dirinya sendiri, iya kan? Jadi menghadirkan alam yang indah di rumah itu yang jadi penting ya buat di kota ya. Tapi emang ketika kita bicara soal ini ya, waktu belajar permakultur ya, itu memang nomor 1 yang kita hadirkan kan tanaman, baru binatang. Karena binatang udah mulai kompleks tuh. Psikologisnya tadi udah mulai harus dibaca, perawatannya udah harus setiap hari. Iya. Baru level selanjutnya manusia yang terakhir. Tantangan punya bisnis kebun Kumara. Kalau dari segi bisnisnya, bisa dikatakan kan kebun Kumara ini berkecimpung di ini bisnis edukasi dan landscape ya sekarang. Dan payung besar di atasnya, kalau kita mau menyederhanakan kata ini ya bisa dibilang payung besarnya sustainability kan. Sustainability ini memang bisa dibilang ada trennya, ada demand-nya. Tapi dia itu niche masih. Jadi di kota pun, di beberapa market, kalau kita bicara edukasi, kadang demand tinggi, kadang good to have, kadang must have, kadang good to have. Dan it's a bit tricky ketika kita harus menginfluence mereka saat mereka merasa ini lagi good to have, ini lagi gak penting gitu. Yang lebih penting yang lain gitu. Hal lain, atau kita pengen alokasiin uang kita ke hal lain, gak mau ke sustainability lagi gitu. Jadi kalau dari segi itunya, itu sangat, saat ini sih masih market driven sekali ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah ya tadi kayak dulu emang kita konsisten aja gitu. Selalu ready ketika fluktuasinya itu lagi mendukung ke arah kita sambil kita melahirkan ide-ide inovasi baru untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang ada. Itu kan kayak gitu ya cara kita menjawabnya. Lalu kedua, kita sudah sangat menyadari sekarang gitu bahwa edukasi itu tidak bisa stand alone sebagai sebuah bisnis. Jadi kayak ada edukasi, ada landscape, sekarang kita mau ada jualan kandang ya. Retail kali sebutannya ya. Tantangannya adalah kalau dulu kita merasa tantangan gimana kita nge-scale ayo edukasi segala macam. Kalau sekarang kita udah mulai tahu gitu. Masing-masing tuh punya porsinya dan punya perannya. Jadi kalau edukasi ini tetap kita jualan, kita punya produknya. Tapi dia punya peran yang sangat amat kuat untuk menginspirasi orang untuk mau punya landscape yang lebih keren gitu ya, ekosistem, landscape yang lebih fungsional dan lainnya. Artinya bagaimana edukasi ini memainkan peran itu gitu untuk membelokkan orang ke sana. Jadi nggak apa-apa dia nggak beli produk yang ini, tapi gimana caranya apa yang kita lakukan membuat mereka ngelirik yang satu lagi misalnya jasa ini. Jadi edukasi itu semi marketing juga, semi branding, semi sales, agak ke arah sana tuh edukasi sebenarnya. Tapi bagus banget karena paling nggak tetap ada revenue yang dia generate kan. Tuh, jadi bisa kayak self-sufficient marketing itu kan lumayan juga ya. Jadi kayak itu. Nah itu kan tantangan yang kita ubah menjadi sesuatu opportunity ya sekarang. Kalau ke depannya mungkin kalau dilihat tantangan apa yang dilihat adalah ini sih. Jasa udah ada 2, masing-masing sudah berputar dengan pola yang cukup kuat. Maksudnya kita udah tahu ya, oh ini ritmenya kebun Kumara, ini kebun Kumara, punya strategi untuk ngembangin gimana. Nah tinggal yang produk ini sebenarnya si kandang Kumarayuk ini. Apa yang bisa kita kembangkan lagi, gimana caranya biar produknya lebih bagus, gimana caranya biar produknya mungkin lebih terserap. Kita lagi banyak evaluasi itu juga sih. Ada satu lagi sebenarnya San. Boleh. Jadi sekarang ada beberapa tempat yang pengen ada kebun Kumara di situ. Tapi kita susah juga mecah diri gitu ya. Untuk ngebuat kebun Kumara di
tempat-tempat itu gitu. Kita ngeliat gitu nggak cuma di Jakarta maksudku, di berbagai kota gitu. Kita lagi berpikir tuh, Ya, kita meresapi itu tuh gimana ya? kita belum menjadi amubah, kita belum bisa. Kita harus. Gimana ya ada kebun kumara di tempat-tempat itu, model bisnisnya seperti apa gitu. Kalau value-nya kita udah ada yang harus kita tularkan, tapi gimana itu supaya bisa running ya, itu yang lagi kita cari itu. Dari awal kita mulai dari keluarga. Kebun kumara dan keluarga ini jadi satu nilai yang kita pegang erat sebenarnya di kebun kumara. Bagaimana cara kita menjalankan usaha ini sangat kekeluargaan gitu. Kita makan siang bareng, sharing. Kadang-kadang ya kita pergi sama-sama gitu ya. Pokoknya kami di sini sama Sandra pengen ngebuat suasana bekerja di kebun kumara ataupun orang yang berhubungan sama kebun kumara itu serasa keluarga tuh yang kita ingin ciptakan. Termasuk sebenarnya kita bikin kandang ayam dan nanti ke depan apapun produk yang akan kita buat, niatnya itu pasti satu, gimana caranya membuat keluarga-keluarga lain yang ada di kota bisa hidup lebih sehat. Kita pasti berangkatnya dari situ gitu. Produk-produk kita pasti untuk keluarga gitu. Karena dampaknya dahsyat loh Mas, kayak punya kebun. Jangan bayangkan dulu kebunnya begini, dulu kan enggak. Ini dulu rumput ya, belum jadi kebun ya. Tapi kalau ada kebun tuh kita punya opsi kegiatan, opsi quality time yang begitu beragam sama keluarga jadinya kan. Saya sama Dira tuh, ya mungkin ini kadang kita juga bukan anak yang suka ke mall atau apa ya. Jadi kita tuh sering banget weekend di sini. Nanti pas kita udah punya anak, pas kita berkebun anaknya ikut main tanah. So udah ada ayam, Biru jadi ngerti, oh telur tuh dari sini ya gitu. Telur tuh bukan dibeli di toko, nggak juga muncul di supermarket begitu saja. Ada binatang yang harus dirawat. Binatang ini juga punya hak. Kita harus perhatikan dia. Baru dia bisa menghasilkan telur yang sehat, baik buat kita. Makannya juga harus bagus. Baru anak kita juga jadi ngerti, oh itu kenapa ya kalau ada makanan di piring tuh dibuangnya nggak ke sini, tapi ke tempat pemilahan. Itu kan ya budaya dalam sebuah keluarga yang dibangun, yang harusnya mempererat tali kasih antar keluarga itu baik dengan sesama juga dengan alam gitu ya. Dan aku merasa sangat terbantu sih punya kebun, punya ayam gitu ya untuk punya quality time sama suami, sama anak, sama ponakan, sama saudara-saudara gitu. Jadi kalau kita mau ngapa-ngapain nih ke rumah aja deh. Kita nggak ada gitu persoalan anak kita nggak mau makan sayur loh. Kita nggak menghadapi persoalan itu. Maksudnya itu persoalan yang banyak. Di Jakarta tuh persoalan yang banyak. Ya, dari orang-orang yang saya kenal. Proses kayak gitu kan bukan hal kecil bahkan kalau bisa dibilang. Itu kan kita memupuk loh, kita memupuk masa depan anak ini. Kita juga memupuk kesehatan kita di masa depan dengan segala sesuatu yang kita lakukan. Rumah yang sehat, orang yang sehat. Orang yang sehat kita bisa lebih produktif, bisa berbagi kasih ke banyak orang. Dan lainnya itu kan domino effect kita kenceng ya. So, aku selalu bayangkan kayak pengen deh kita bantu orang punya kebun gini di rumah. Oh dia pengen punya ayam, pengen deh rumah dia kecil. Yuk kita bikin kandang ayam yang kecil gitu. Jadi itu salah satu penggerak kita yang terbesar juga ya menghadirkan itu. Apalagi sebagai kita punya anak jadi real banget. Oh ternyata emang jadi real, betul. Mana tantangan ini dahsyat. Dan di kota kan godaan banyak ya, distraksi banyak. Masa anak mana nggak mau gula-gula dan semua ultra processed food itu gitu. Anak kita boleh asal. Yang semua tersedia ini. Nah ini gimana cara ini bersaing dengan kelor gitu. Gimana cara boba bersaing dengan kunyit asam. Harus dari rumah kan. Dia harus kenal di rumah karena dia nggak mungkin kenal di luar. Mana ada di sekolah tiba anak-anak bawa kunyit asam nih gitu kan, enggak. Jadi kayak rumah itu jadi wadahnya. Nah kita kan keren kalau rumah-rumah tuh yuk kita berdayakan. Jadi pas anaknya keluar dia ngerti gitu. Idealis ya, sebuah idea ideal yang kita pegang teguh tuh penting sekali. Karena aku baru bahas sama Dira kemarin. Karena ibaratnya kan hidup tuh kan roda ya Mas. Pasti berputar, itu sebuah keniscayaan. Jadi akan berputar, kadang di atas, samping, naik, dia gitu terus. Jadi nggak akan stagnan juga. Berputar. Idealisme kita, nilai-nilai, value kita, pegangan kita kan adalah senternya yang membuat roda itu berputar tapi aman gitu. Bayangkan kalau roda itu udah harus berputar, sebuah keniscayaan dia akan berputar, tapi nggak ada senternya kan dia berputar ke sana kemari ya, kepental nggak ada arah gitu. Justru menurut saya itu penting sekali. Bagaimana idealisme itu diekspresikan, nah itu yang disesuaikan. Cuma apakah jangan punya idealisme ya nggak boleh lah. Mau kemana itu rodanya berputar pada poros apa kalau dia nggak punya itu di tengah. Jadi bagi saya ya kita bersyukur sekali bahwa idealisme kami punya bentuk ekspresi yang bisa kita cari di kebun kumara gitu. Dia dapat nih bentuknya gitu. Tapi aku rasa semua orang pasti punya kan idealisme dan ideals yang dia pengen itu. Ya jadikanlah itu poros gitu. Cari cara untuk dia berekspresi yang bisa diterima oleh luar tapi tetap dia di senternya gitu. Saya Sandra dan ini Dira, suami saya. Kami dari Kebun Kumara. Lokasi kami di Gading Serpong, Tangerang. Terima kasih sudah menonton.
Amin.